Bagaimana? Apa kalian mengetahui ini apa? Baiklah, di sini saya akan mengasih waktu 30 detik supaya kalian bisa mengenali ini apa. Sistem rangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada manusia atau pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Sistem rangka umumnya dibagi menjadi 3 tipe: eksternal, internal, dan basic cairan atau rangka hidrostatik. Rangka tulang adalah sistem rangka utama dalam vertebrata. Rangka ini bekerja sama dengan kulit untuk menyediakan bentuk dasar suatu organisme. Sistem rangka memungkinkan pergerakan tubuh dengan bekerja sama dengan sistem otot. Barangkali sistem penyokong yang paling efisien adalah endoskeleton atau skeleton internal, jaringan internal dari tulang keras dan tulang rawan atau kartilago yang membingkai, membentuk, dan melindungi tubuh serta Ayo kenali fungsi-fungsi rangka. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia terbagi menjadi 2, rangka aksial dan kerangka apendikular. Rangka aksial meliputi 80 tulang yang berfungsi melindungi organ, dan rangka apendikular memiliki 126 tulang yang berfungsi sebagai penggerak tubuh. Rangka merupakan sebagai tempat melekatnya otot, sebagai pelindung organ-organ di dalam tubuh, baik menjadi tameng dan melindungi alat-alat tubuh yang bersifat lunak, serta tempat menghasilkan sel darah merah dan menyimpan mineral, dan juga berfungsi sebagai imunologis, memberikan bentuk untuk postur tubuh manusia, dan membuat tubuh berdiri tegak. Yuk kenali susunan-susunan rangka atau bagian-bagian rangka. Rangka tersusun atas subsidi utama. Yang pertama, aksial yang terdiri dari kolom vertebral tulang belakang dan sebagian besar adalah tengkorak. Ada pula apendikular, yaitu di gelang bahu dan panggul. Rangka aksial, tulang tengkorak. Mengutip dari Britannica, tengkorak biasanya disebut tempurung otak, namun bagian ini erat kaitannya dengan organ indera penglihatan, penciuman, dan perasa. Tulang tengkorak ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tulang tengkorak bagian kepala dan tulang tengkorak bagian wajah. Tulang tengkorak pada bagian kepala mengelilingi dan melindungi otak. Bagian rahang atas membentuk sebagian besar dari kerangka wajah. Luas dan fungsi rahang atas mencakup lebih dari sekadar sebagai pelengkap rahang bawah atau manibula. Tulang belakang, fungsi pelindung kerangka, mungkin erat kaitannya dengan sistem saraf pusat, meski sama pentingnya untuk melindungi jantung, paru-paru, dan lainnya. Adapun fungsi tulang belakang menyanggah tulang tengkorak, menyokong tubuh, menjaga kestabilan tubuh, dan tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Tulang rusuk atau keranjang toraks terdiri dari 12 vertebrata toraks, 24 tulang rusuk, dan tulang dada.
Yang kedua, rangka apendikular, tulang gelang bahu, merupakan terdiri dari 2 tulang belikat dan 2 tulang selangka. Tulang belikat melekat pada tulang rusuk. Tulang belikat memiliki bentuk segitiga pipih dengan tonjolan yang menyerupai paruh burung gagak, yang disebut processus coracoid. Tulang gelang panggung adalah tulang gelang panggung yang terdiri dari 2 tulang pinggul, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Tulang anggota gerak dibedakan menjadi 2 kelompok. Ada sepasang tulang anggota gerak atas dan gerak bawah. Apa yang akan terjadi jika di dalam tubuh tidak ada rangka? Jika di dalam tubuh tidak memiliki rangka, maka otot-otot tidak memiliki tempat melekat. Otot bekerja sama dengan rangka dalam melakukan suatu gerakan pasif ataupun aktif. Jika salah satunya tidak ada, maka yang lainnya juga tidak dapat berfungsi baik, sehingga tidak terjadinya pergerakan di dalam tubuh manusia. Mengutip dari Britannica, tulang tengkorak biasanya disebut tempurung otak. Namun bagian ini erat dengan kaitannya organ indera penglihatan, penciuman, dan perasa. Tulang tengkorak dibagi menjadi 2 bagian, bagian kepala dan tulang tengkorak bagian wajah. Tulang tengkorak terdiri dari 10 buah tulang di tengkorak kepala. Yang pertama, 1 tulang tengkorak belakang, lalu 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang pelipis, 2 tulang tapis, 2 tulang baji. Sementara itu, tulang tengkorak di bagian muka atau wajah menyatu. Ada 7 bagian di tulang tengkorak bagian muka. 2 tulang raha atas, bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang mata, 2 tulang hidung, 2 tulang langit-langit, dan 1 tulang pangkal lidah. Tulang badan terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang pinggul atau panggul. Tulang belakang berfungsi menopang tubuh dan menjadi tempat melekatnya tulang rusuk. Tulang dada, tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan yang terdiri dari 3 bagian. Tulang rusuk merupakan tulang yang terdiri dari jenis 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk maya. Keempat, tulang gelang bahu terdiri atas 2 tulang belikat dan 2 tulang selangka. Yang terakhir, tulang gelang panggul yang terdiri dari 2 pinggul, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Tulang anggota gerak terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas bersambung dengan gelang bahu tungkai. Ada beberapa jenis tulang yang termasuk ke dalam tulang anggota gerak atas. Yang pertama, gelang bahu. Yang kedua, 2 tulang lengan atas. Yang ketiga, 2 tulang pengumpil. Keempat, 2 tulang hasta. Kelima, 16 tulang pergelangan tangan. Dan terakhir, 28 tulang jari tangan. Fungsi tulang anggota gerak atas memegang benda, menulis, menggambar, bermain musik, menunjuk arah, memasak, serta fungsi-fungsi lainnya. Tulang anggota gerak bawah bersambung dengan gelang pinggul. Tulang anggota gerak bawah ini terdiri dari gelang panggul, 2 tulang paha,
15 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak kaki, 28 tulang jari kaki. Adapun fungsi dari tulang anggota gerak bawah yaitu antara lain menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Pengertian sendi. Dalam anatomi tubuh manusia, sendi merupakan titik fisik penghubung antar dua tulang. Contohnya, sendi lutut adalah titik penghubung antara tulang paha dan tibia atau disebut dengan tulang kering. Bila dijabarkan, sendi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tulang rawan, lalu ada membran sinovial, lalu ada ligamen, selanjutnya ada tendon, lalu ada bursa, cairan sinovial atau cairan bening, dan lengket yang disekresikan oleh membran sinovial, dan yang terakhir adalah meniskus, adalah bagian tulang rawan yang melengkung di lutut dan persendian lainnya. Mengenal fungsi sendi berdasarkan jenis. Tubuh manusia memiliki 3 jenis persendian utama. Mereka dikategorikan berdasarkan gerakan yang diizinkan. Sendi dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur atau fungsinya. Klasifikasi struktural didasarkan pada bagaimana tulang-tulang pada persendian terhubung. Sedangkan klasifikasi berdasarkan fungsi sendi mempertimbangkan bagaimana tulang yang bisa digerakkan berada di lokasi sendi. Klasifikasi ini termasuk persendian yang tidak dapat digerakkan atau sinartrosis, sedikit dapat digerakkan, amfiartrosis, dan dapat digerakkan secara bebas atau diartrososis. Sendi dalam tubuh beserta contohnya. Dilihat dari jangkauan geraknya, sendi terdiri dari 3 macam. Yang pertama sendi mati. Sendi mati ini tidak memiliki rongga sambungan, tetapi menyatu dengan adanya jaringan fibrosa, contohnya kolagen. Sendi ini tetap pada tempatnya, sehingga tidak menyebabkan pergerakan. Contohnya, sendi mati yang paling mudah dikenali adalah sendi di tengkorak bayi. Selanjutnya, sendi kaku. Sendi kaku merupakan bagian sendi yang bisa bergerak secara terbatas. Sendi ini berupa tulang rawan yang menyatukan antar tulang tanpa rongga sendi. Contoh sendi kaku adalah sendi yang mempertemukan tulang simfisis pubis pada area panggul. Bagian ini sedikit bisa digerakkan meskipun terbatas. Selanjutnya ada sendi gerak atau sendi sinovial. Berbeda dengan sendi mati dan sendi kaku, sendi gerak memiliki rongga sendi dan memiliki berkemampuan untuk bergerak lebih banyak. Adanya rongga, jaringan fibrosa, dan cairan pelumas atau cairan sinovial membuat tubuh agar lebih mudah bergerak. Contoh-contohnya yaitu dari pertama, sendi putar. Ciri khas sendi putar adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau rotasi dari tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi di bagian leher. Sendi putar ini membuat bagian kepala bisa bergerak memutar. Kedua, sendi geser. Sendi geser dikenali dari bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Contoh sendi geser yaitu dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ketiga, sendi pelana. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah, yakni samping kiri dan kanan. Meski gerakan depan dan belakang cukup fleksibel, sendi ini tidak mampu menggerak berputar. Contohnya, sendi di bagian pangkal tulang ibu jari.
Selanjutnya, sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu. Contohnya, di bagian lutut dan bagian siku yang bisa membengkok. Sendi gulung ditandai dengan adanya rongga sendi dan bagian ujung tulang yang membentuk bulat. Yang terakhir adalah sendi peluru, merupakan jenis sendi yang berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerak memutar. Contohnya, sendi bagian panggul. Sendi memiliki fungsi yang sangat berguna, yaitu membuat kerangka menjadi lebih fleksibel. Tanpa adanya sendi, tulang tidak akan bisa bergerak. Bagaimana jika terjadi tubuh ini tidak memiliki sendi? Tanpa ada sendi tulang dan tubuh tidak akan bisa bergerak secara bebas. Tubuh akan terasa kaku sehingga dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari tidak akan bisa dilakukan. Tidak dapat berjalan dengan bebas, tidak bisa melakukan hal-hal secara bebas, dan lain-lainnya. Tubuh ini serasanya tidak ada, karena tidak ada yang menopangnya. Otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, otot lurik, lalu yang kedua, otot polos, dan yang ketiga, otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Otot merupakan kumpulan jaringan otot yang saling berkontraksi, sehingga menghasilkan gerakan. Otot terdiri atas serabut sel otot yang keseluruhan dilapisi jaringan pelindung. Otot melakukan kontraksi dan relaksasi menggunakan ATP. Rangka tubuh makhluk hidup terdiri atas tulang dan sendi, namun tidak dapat bergerak sendiri. Energi kimia berupa ATP akan diubah menjadi energi mekanik, sehingga menghasilkan pergerakan berupa penggantian kontraksi dan relaksasi. Umumnya, hasil kontraksi otot akan memunculkan panas tubuh. Otot juga berfungsi sebagai pergerakan stabilitas atau keseimbangan dan termogenesis. Berdasarkan histologi otot dan lokasi jaringan otot diklasifikasikan menjadi 3, otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot merupakan mesin yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi mekanik yang dapat terwujud dalam suatu aktivitas fisik. Dalam hal ini, otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dikarenakan
adanya ketersediaan energi dari sistem energi. Kontraksi otot yang terjadi pada tubuh manusia mampu melakukan kerja seperti mesin. Sel otot merupakan sel yang memiliki banyak nuklei yang terjadi karena proses fusi dari sel myoblast. Apakah kalian tahu bagian-bagian otot ini? Baiklah, yang pertama yang sebelah kiri paling ujung adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah. Bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos ini dibentuk oleh sel-sel otot yang terbentuk dari gelondong dengan kedua ujung meruncing serta mempunyai satu inti tunggal. Lalu, yang di sebelahnya ada otot lurik. Otot lurik memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Otot ini sangat mudah sekali lelah dan letih, yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Pergerakan otot lurik berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar, bukan refleks. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh bagian luar manusia serta hewan. Yang terakhir adalah otot jantung. Otot ini bekerja khusus memompa darah pada jantung. Ini adalah jaringan otot yang sanggup berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti. Pergerakannya tidak dapat dipengaruhi sinyal saraf pusat. Otot jantung dapat dipengaruhi oleh interaksi saraf simpatetik atau parasimpatetik yang memperlambat atau mempercepat laju denyut jantung, tapi tidak dapat mengontrol secara sadar. Otot lurik. Otot lurik juga dikenal sebagai otot rangka. Adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Otot ini digunakan untuk pergerakan tubuh. Otot ini memiliki tampilan berupa lurik antara gelap atau aktin dan terang atau miosin. Keduanya memiliki pola selang-seling. Otot lurik dapat bergerak atas kehendak dari tubuh atau manusia. Hal itu juga yang membuat otot ini disebut sebagai otot motorik, di mana mampu bekerja dengan keras, karena di dalam otot lurik terdapat banyak inti sel. Namun, otot lurik ini tetap memerlukan istirahat setelah melakukan aktivitas, karena otot ini mudah lelah. Otot ini atau skeletal muscle memiliki pigmen yang bernama myoglobin. Otot jenis ini adalah otot yang banyak ditemukan, didominasikan hampir seluruh tubuh, tak hanya pada manusia namun pada hewan. Contohnya adalah otot bisep dan otot trisep. Keduanya terletak pada bagian lengan atas tangan. Berbentuk dari otot-otot ini adalah silinder yang memanjang. Selain itu, otot ini juga memiliki inti yang banyak serta berada di bagian tepi. Otot bisep dan otot trisep bekerja dengan melakukan pergerakan alam sadar bawah manusia melalui rangsangan-rangsangan yang disebabkan oleh aktivitas dinervasi saraf sadar atau saraf motorik pada tubuh. Kedua otot ini juga cepat dan kuat. Akan tetapi,
mudah mengalami kelelahan. Otot polos. Otot polos adalah salah satu jenis otot dalam tubuh manusia bekerja secara involuntar atau tidak sadar. Letak otot polos tidak hanya di dalam satu organ, tetapi tersebar di banyak organ. Mayoritas otot-otot tersebut akan bekerja terus-menerus, bahkan saat tubuh dalam keadaan tidur. Walaupun demikian, otot polos tidak memerlukan energi yang terlalu banyak karena daya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Otot polos memiliki dua jenis, yaitu unit tunggal dan unit ganda. Yang membedakannya hanyalah cara kerja dari sel-sel ototnya. Pada otot polos unit tunggal, semua selnya bekerja secara kolektif atau bersama-sama. Sedangkan tiap-tiap sel otot polos unit ganda bekerja masing-masing. Ciri-ciri otot polos tidak memiliki lurik, bekerja tanpa perintah, tersebar di berbagai organ pada seluruh tubuh, dapat berkontraksi dalam periode waktu yang panjang, berbentuk fusiform atau bulat, nukleus atau inti selnya hanya satu, kerjanya tidak bergantung pada kadar oksigen maupun tekanan darah, melainkan oleh hormon dan sistem saraf, lebih elastis, ketebalannya kurang lebih mencapai 5 mikrometer, dan panjangnya antara 20-30 mikrometer. Fungsi otot polos berdasarkan letaknya, berdasarkan organ pencernaan, dibutuhkan untuk menjaga gerak peristaltik usus. Hal ini dibutuhkan untuk mencerna dan memindahkan makanan sampai nanti akhirnya dibuang melalui buang air besar. Pada jantung dan pembuluh darah, otot polos membantu meregulasikan tekanan dan aliran darah. Otot jantung adalah salah satu otot yang unik karena hanya terdapat di jantung, tepatnya di miokardium atau lapisan tengah jantung. Namun, sama dengan otot polos, cara kerja otot jantung adalah otomatis. Meski demikian, ada juga sistem saraf yang bisa mempengaruhi kerja jantung, yakni saraf simpatik dan parasimpatik yang bisa membuat laju jantung lebih cepat ataupun juga bisa lebih lambat dalam kontraksi. Otot jantung mendapat pasokan darah lewat dua pembuluh darah utama, yakni arteri koroner kanan dan kiri. Kedua pembuluh darah ini keluar dari aorta. Otot jantung menerima darah dan memompakannya secara berkelanjutan sehingga harus selalu kuat. Ketika otot jantung lemah, darah tidak akan beredar dengan lancar. Peredaran darah bahkan bisa berhenti saat otot jantung rusak dan mati, sehingga membuat manusia pun meninggal dunia. Otot jantung disebut juga dengan miokardium yang terdiri dari kata mio artinya otot dan kardium artinya jantung. Otot jantung membuat jantung berpacu dengan cepat dan lambat tergantung kondisinya dalam keadaan apapun. Fungsi jaringan otot manusia. Secara umum, fungsi jaringan otot manusia adalah untuk pergerakan, stabilisasi posisi tubuh, mengatur volume organ, dan termogenesis. Sebagai informasi tambahannya yaitu, diperkirakan sekitar 85% panas tubuh dihasilkan oleh kontraksi jaringan otot manusia. Bagaimana jika tidak ada otot? Otot itu merupakan alat gerak aktif manusia karena otot merupakan suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot akan membuat tulang bergerak. Tanpa adanya otot, makhluk hidup tidak dapat memiliki kekuatan untuk bergerak. Skoliosis merupakan kondisi tulang belakang yang membengkok ke arah kiri atau kanan. Menurut Neuroscience Associates, istilah skoliosis berasal dari kata Yunani kuno untuk menjelaskan sesuatu yang bengkok. Tulang belakang terdiri dari tulang-tulang yang disebut vertebrata. Jika dilihat dari belakang, vertebrata akan terlihat sebagai garis lurus. Akan tetapi, jika vertebrata mengalami skoliosis, vertebrata terlihat seperti huruf C
C atau S. Mengutip National Health Service Inggris Raya, sebab-sebab dari skoliosis yang pertama, tulang belakang tidak terbentuk dengan baik di dalam rahim. Kondisi saraf atau otot seperti cerebral palsy atau dysarthria otot. Berkurangnya kondisi tulang belakang seiring bertambahnya usia. Kifosis merupakan kondisi tulang belakang yang membentuk ke arah belakang. Kifosis yang parah dapat menyebabkan kesakitan bagi penderitanya. Jika dilihat dari samping, tulang belakang memiliki postur yang berjenjang. Bagian dari tulang belakang bernama toraks, memiliki gaya lengkungan yang keluar. Kifosis terjadi saat lengkungan keluar ini terlalu berlebihan yang menyebabkan punggung membungkuk. Penderita kifosis akan memiliki postur bungkuk atau berpunuk. Menurut Neurosurgical Associates, penyebab kifosis adalah penyakit degeneratif, tekanan pada fraktur vertebrata, trauma pada tulang belakang, infeksi, gangguan yang menyebabkan kelumpuhan, spina bifida, gangguan jaringan ikat, dan tumor. Lordosis merupakan kondisi tulang belakang yang membengkok ke depan. Lordosis kerap dikaitkan akibat dari postur duduk yang buruk. Dari samping, tulang belakang akan terlihat normal dan memiliki postur yang berjenjang. Bagian dari tulang belakang bernama toraks, memiliki lekukan ke arah luar, sementara bagian leher memiliki lekukan ke arah dalam. Saat lekukan ke arah dalam ini terlalu berlebihan, dapat menyebabkan tulang punggung membengkok ke depan. Kemudian disebut dengan lordosis. Mengutip dari Washington University Orthopedic, sebab dari lordosis adalah kondisi neuromuskular seperti spina bifida, bawaan lahir, kondisi pinggang atau panggul, operasi punggung sebelumnya, postur yang skoliosis adalah pengobatan skoliosis pada bagian besar kasus ringan. Skoliosis mungkin tidak memerlukan perawatan khusus penyebabnya. Namun, dokter tetap melakukan pengawasan rutin dan mengambil sinar terdapat beberapa kondisi yang dapat memicu terjadinya skoliosis, semakin parah, yaitu jika masalah dan sendi tulang pada anak-anak atau orang dewasa akibat usia. Beberapa perawatan yang umum dilakukan yaitu penyangga tulang belakang, operasi bawaan lahir atau skoliosis pertumbuhan tulang belakang dan tulang gangguan saraf dan otot atau skoliosis neuromuskular, misalnya penyakit distrofi otot atau cerebral palsy, cedera atau infeksi tulang belakang, dan cacat tulang belakang. Kifosis. Cara mengobati kifosis yaitu pada umumnya direkomendasikan oleh dokter dengan minum obat pereda nyeri serta obat lainnya. Lalu terapi kifosis, operasi, komplikasi dari kifosis, dan perawatan di rumah. Pengobatan lordosis yaitu minum obat pereda nyeri, rasa nyeri, mati rasa atau kesemutan biasanya bisa diredakan dengan minum obat pereda seperti acetaminophen dan atau ibuprofen. Terapi fisik untuk lordosis yaitu terapi fisik yang dilakukan berupa olahraga, tujuannya untuk mengurangi rasa nyeri, meningkatkan fungsi fisik, dan mengembangkan otot-otot di panggung sehingga dapat menopang tulang belakang jauh lebih baik. Pilihan olahraga yang dipilih untuk penyembuhan lordosis adalah yoga, senam, dan latihan peregangan. Latihan ini dilakukan secara rutin dengan pengawasan dari dokter maupun terapis. Terapi brushing. Terapi brushing adalah alat yang dipasangkan pada punggung Anda. Fungsinya untuk menstabilkan fungsi dan mencegah tulang belakang menjadi lebih melengkung. Pemakaian alat ini direkomendasikan jika derajat kelengkungan tulang belakang Anda lebih dari 30 derajat. Operasi tulang belakang. Jika cara menyembuhkan penyakit lordosis di atas tidak efektif, dokter akan mengajukan operasi itu. Artinya operasi hanya dilakukan jika kasus kelainan tulang belakang yang terjadi sudah sangat parah. Tujuan dari operasi ini adalah mengembalikan tulang belakang di sekitar lumbar yang melengkung berlebihan ke depan. Perawatan di rumah untuk lordosis tidak hanya pengobatan dokter, penyembuhan lordosis juga memerlukan perubahan gaya hidup. Contohnya, Anda diharuskan untuk menggunakan brushing secara rutin sesuai dengan anjuran dokter. Penerapan latihan fisik berupa olahraga juga harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh dokter. Di samping itu, selama menjalani pengobatan terutama pengonsumsian obat-obatan, Anda sebaiknya berhenti merokok dan minum minuman keras. Pasalnya, rokok mengandung zat kimia yang menurunkan kesehatan secara menyeluruh, sedangkan minuman alkohol bisa mengganggu kinerja obat-obatan yang Anda minum.